Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada UTS ya. Kali ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana UTS yang harus Anda kerjakan ya. Baik, jadi intinya UTS ini adalah saya minta untuk membuktikan proof of concept dari materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini ya. Jadi misalnya ini saya berikan contoh ya. Misalnya Anda mau membahas tentang, nah ini ada kriptografi. Ini kalau nggak salah di pertemuan kedua ini ya, ada kriptografi. Berarti Anda bisa membuat program yang mengimplementasikan kriptografi. Seperti itu. Jadi Anda harus mendemonstrasikan, ini loh program saya, ini loh kriptografinya. Kalau sudah di-encrypt, akan seperti ini jadinya. Nah, jadi harus ada buktinya, proof of concept. Ya. Atau misalnya Anda mau membahas ini brute force attack. Brute force attack itu ada kalau nggak salah di pertemuan keempat ya. Jadi Anda membuat sebuah website, sebuah login page, kemudian Anda melakukan serangan brute force ya. Anda bisa gunakan beberapa tools untuk brute force ya. Saya nggak sebutkan di sini, silakan Anda cari sendiri, ada banyak sekali tools untuk brute force attack ya. Misalnya Anda menggunakan apa? Menggunakan incremental attack atau menggunakan dictionary attack atau menggunakan rainbow table attack ya. Anda harus mendemonstrasikan, Anda harus menjelaskan ya. Oke. Atau mungkin Anda mau membahas tentang celah keamanan di aplikasi. Misalnya nih ya. Ini kita sempat membahas tentang backdoor ya. Jadi Anda membuat website, kemudian Anda mengupload backdoor-nya, silahkan cari sendiri backdoor-nya ya. Saya nggak menyebutkan apa backdoor-nya dan di mana nyarinya. Silahkan dicari sendiri. Kemudian Anda buktikan, Anda bisa mengupload ke server dan apa yang terjadi ketika Anda mengakses backdoor-nya. Nah, itu. Jadi itu semua harus Anda buktikan, ya. Oke, atau misalnya SQL injection, boleh Anda membuat website, kemudian Anda mempraktekkan SQL injection, itu seperti kita bahas ya, kalau nggak salah di pertemuan kelima. Ya, Anda boleh membuat website sendiri, kemudian mencoba SQL injection dan Anda menjelaskan ini loh dampaknya kalau saya menggunakan SQL injection. Misalnya, Pak, boleh pakai tools, Pak? Boleh. Ya, ada toolsnya SQL injection yang sering digunakan untuk melakukan SQL injection. Atau kemarin kita juga sempat membahas tentang denial of service ya. Anda melakukan serangan DOS ya. Anda misalnya menggunakan salah satu saja, misalnya Anda pakai SYNFLOAT. Nah, itu Anda menjelaskan, mempraktekkan bagaimana SYNFLOAT itu dilakukan. Nah, seperti itu ya, Anda buktikan gitu. Kemudian Anda juga bisa mencoba mempraktekkan serangan-serangan yang lain di jaringan komputer. Ya, misalnya RP spoofing atau MITM ya. Sekali lagi ini kalau Anda mau pakai tools boleh ya, nggak apa-apa. Ada banyak toolsnya di luar sana. Nah, seperti itu. Jadi itu UTS Anda ya. Kemudian yang harus saya ingatkan kembali adalah satu, dilarang live hacking. Tidak boleh live hacking ya. Silahkan Anda buat environment Anda sendiri. Ya, Anda buat website Anda sendiri di lokal host Anda lakukan serangan ke situ ya di lokal host Anda ya. Itu ya, satu dilarang live hacking gitu. Yang kedua, Anda dilarang untuk melakukan information disclosure. Jadi membocorkan rahasia. Misalnya, ternyata serangan ini bisa loh saya lakukan di websitenya si ini. Hasilnya seperti ini. Nah, itu dilarang ya, nggak boleh seperti itu. Dan semua ini harus Anda rekam dalam bentuk video ya. Jadi penjelasannya dalam bentuk video, bukan lagi dalam bentuk laporan ya. Dalam bentuk video Anda jelaskan, misalnya nih, Anda mau membahas tentang kriptografi. Jadi Anda membuat sebuah program, kemudian menerapkan sebuah algoritma kriptografi, kemudian Anda jelaskan, oh ini loh program seperti ini, kalau saya menyimpan datanya di encrypt seperti itu. Oh, jadi ini datanya kalau yang bentuk plain text seperti ini sudah di encrypt bentuknya seperti ini. Nah, itu Anda jelaskan di situ. Ya, syukur-syukur kalau Anda bisa lebih dari itu, yaitu Anda bisa melakukan pengamanannya. Ya, misalnya nih, tadi kan sempat saya singgung tentang anggaplah brute force, serangan brute force. Dengan brute force, Anda membuat sebuah website localhost, ada login page-nya, kemudian Anda serang di situ.
di login page-nya ya. Brute force Anda buktikan Anda menggunakan tools misalnya, Anda serahkan brute force seperti itu dan sampai berhasil untuk login misalnya. Kemudian Anda juga jelaskan gini loh cara untuk menangkal serangan brute force. Nah, seperti itu tuh akan jauh lebih baik ya. Oke, baik demikian seperti biasa. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan Anda tanyakan di grup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.